Sutan Kisasti, Prodi Manajemen. Di sini aku akan membahas perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Kemudian yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat dan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Untuk yang ketiga, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Keempat, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kelima, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Di sini saya akan fokus pada materi masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Peristiwa penting yang menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan dimulainya demokrasi terpimpin adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno setelah konstituante, badan yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru, gagal mencapai kesepakatan mengenai dasar negara dalam sidang-sidangnya. Kegagalan konstituante tersebut menyebabkan negara berada dalam situasi darurat dan ketidakpastian politik yang berkepanjangan. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959, 1. Pembubaran konstituante, 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Peristiwa ini secara efektif mengakhiri masa kompromi ideologis dan menandai dimulainya kembali peran Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sayangnya, hal ini juga membuka jalan bagi kekuasaan terpusat di bawah kepemimpinan Soekarno. Nilai Pancasila yang tercermin. Peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan momen di mana setelah keempat diuji. Secara positif, dekret ini adalah langkah hikmat kebijaksanaan yang darurat, diambil untuk mengatasi kebuntuan politik konstitusi dan menyelamatkan persatuan Indonesia dari ancaman disintegrasi. Namun hal ini dibayar mahal dengan penyimpangan praktik demokrasi terpimpin yang muncul setelah dekret justru memusatkan kekuasaan dan mengabaikan permusyawaratan yang sehat serta keadilan. Sila kedua, intinya meskipun dekret bertujuan baik untuk menjaga negaranya, pelaksanaannya melenceng dari inti kedaulatan rakyat. Pelajaran yang dapat diambil dari era demokrasi terpimpin. Relevansi bagi generasi muda. Sekian dan terima kasih.